wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai gejala pada gelombang bunyi. Gejala gelombang bunyi yang selanjutnya yaitu pelenturan atau difraksi. Kamu dapat mengamati pelenturan atau difraksi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu belajar di kamar, kamu dapat mendengar suara televisi dari ruang sebelah. Salah satu syarat terjadinya difraksi adalah ukuran panjang gelombang seorde dengan ukuran celah. Gelombang bunyi di udara mempunyai panjang gelombang berukuran beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Ukuran ini seorde dengan ukuran lubang-lubang angin di kamar, jendela, ataupun pada pintu. Selanjutnya yaitu resonansi dan pelayangan bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar di dekatnya. Syarat resonansi terjadi bila benda pertama bergetar pada frekuensi yang sama dengan benda yang terpengaruh. Misalnya, dua garpu tala dengan frekuensi yang sama didekatkan. Bila salah satu garpu tala digetarkan, maka garpu tala yang lain juga ikut bergetar. Frekuensi kedua benda sama sehingga menyebabkan bunyi saling berinterferensi sempurna atau saling menguatkan. Interferensi dua gelombang dengan frekuensi hampir sama akan menghasilkan fenomena yang disebut dengan layangan. Misalnya, layangan yang dihasilkan oleh gelombang bunyi dari dua garpu tala atau dua senar gitar yang berfrekuensi hampir sama tetapi tidak identik. Contoh lain terjadi ketika sebuah sirine berbunyi dengan frekuensi tertentu, tiba-tiba sirine lain berbunyi dengan frekuensi yang hampir sama. Akibatnya terdengar bunyi keras dan lemah secara periodik dengan periode tertentu. Selanjutnya akan kita bahas efek Doppler. Perhatikan gambar kereta api berikut. Analogikan kecepatan kereta identik dengan kecepatan rambat gelombang. Panjang gerbong kereta api sekitar 12,5 meter. Jika kereta bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon, maka kita dapat identikkan dengan gelombang sebagai berikut, yaitu lambdanya sama dengan 12,5 meter, V sama dengan 20 meter per sekon. Maka frekuensi gelombangnya adalah F sama dengan V dikali lambda, yaitu 20 kali 12,5 sama dengan 1,6 Hz. Atau periode gelombangnya adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 0,625 sekon. Ini artinya tiap gerbong akan melewati kita yang sedang berdiri setiap 0,625 detik. Sekarang, bagaimana jika berjalan ke arah datangnya kereta? Kalau ini dilakukan, maka kamu akan melihat datangnya gerbong lebih cepat. Gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih cepat daripada ketika kita berdiri. Ini berarti periode tibanya gerbong yang kita ukur lebih kecil atau frekuensi yang kita ukur lebih besar. Sebaliknya, pada saat bersamaan kita bergerak searah dengan gerak kereta, maka gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih lambat. Periode tibanya gerbong yang kita deteksi menjadi lebih panjang atau frekuensi yang kita ukur menjadi lebih kecil. Jadi, frekuensi tibanya gerbong yang kita ukur sangat bergantung pada keadaan kita. Dia bergerak ke arah datangnya kereta
atau bergerak searah gerak kereta akan menghasilkan catatan frekuensi yang berbeda. Hal serupa bergantung pada gelombang, dan fenomena ini dinamakan dengan efek Doppler. Nah, apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contoh efek Doppler dapat dilihat pada gambar berikut. Pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Persamaan efek Doppler adalah frekuensi pendengar sama dengan cepat lambat di udara plus minus kecepatan pendengar per cepat lambat di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda, yaitu kecepatan sumber bunyi bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Kecepatan sumber bunyi bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Kecepatan pendengar bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, atau kecepatan pendengar bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, untuk lebih memahami, mari kita kerjakan bersama-sama contoh soal berikut. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Maka berapakah bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun? Dari soal diketahui kecepatan sumber bunyi bernilai 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon, yang mana sumber bunyi mendekati pendengar maka bernilai negatif. Selanjutnya, kecepatan pendengar bernilai 0, yang mana pendengar dalam keadaan diam. Selanjutnya, frekuensi sumber bunyi bernilai 940 Hz dan kecepatan rambat di udara yaitu 340 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu frekuensi pendengar. Sesuai dengan persamaan efek Doppler, yaitu frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat di udara ditambah dengan kecepatan pendengar dibagi dengan cepat rambat di udara dikurang dengan kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu frekuensi pendengar sama dengan 340 ditambah 0 per 340 dikurang 20 dikali 940, yang mana hasilnya yaitu 988,75 Hz. Sekian materi kita hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.